setup 7 kali momentum itu loss terus. Saya tanya ke Mas Rizky, ini wajar gak sih Mas? Ini memang strateginya kayak gini ya? Ini memang kayak gitu, lanjutin aja. Tapi ketika kita udah profit 2 kali atau 3 kali itu udah tembus tinggi lagi. Hai Halo. Pak. Halo, Dengan siapa di mana? dengan ini Mas Toha di Indramayu. Dengan Pak Toha. Mas aja Mas, dengan Pak. Oh, Mas Toha di mana? Indramayu. Oh, Indramayu. Pak Toha ini udah trading berapa lama? Kalau untuk forex sih sekitar 1,5 tahun ya. Oh, 1,5 tahun. Berarti mulai 2023 ya? Iya, kurang lebih. Metode yang dipakai apa, Pak? Untuk sekarang sih kalau biasanya pakai follow trend sama SNR doang. Terus yang mau ditanyakan apa nih? Untuk pertanyaan yang pertama tuh perihal metode breakout M15 di gold itu Mas. Cara nentuin high dan low terbarunya itu gimana? Soalnya lihat video Mas Tama tuh masih kurang ngerti. Oke. Iya Mas, itu aja sih. Oke, langsung ke chart ya. Coba langsung saya praktekkan. Iya. Di M15 kita menggunakan single time frame, Pak. Jadi single time frame menurut saya juga oke. Single time frame. Jadi Bapak harus fokus sama market structure. Mana high, mana low. Ya, Pak. Jadi namanya semua metode ada probabilitasnya, Pak ya. Metode probabilitasnya jadi seperti ini. Kalau ada high, ya ini market structure aja, Pak. High, low, udah. Jadi di sini kita break, ini SL, ini high, ini buy stop, di sini sell stop, ke break TP, lalu di sini sell stop, sini TP, udah gitu aja. Nah ini jadi high low. Kalau Bapak udah bisa fokus sama high low kecil, ini bisa high low kecil. Nah ini low. Yang kita tentukan adalah ekor yang paling panjang, Pak. Di bawah ekor yang panjang atau di atas ekor yang paling panjang. Dikasih jarak 10 pip. Di sini contoh ekor yang paling panjang ya. Di sini contoh ekor yang paling panjang. Entry kita di atas. Iya. Tapi kemarin tuh yang agak bingung tuh, Mas Arbi entry sell stopnya di harga 51884. 51. Aku kira di harga 513595. Soalnya di situ juga ada low kan. 51884. Iya. 5184 ini kurang lebihnya kayak gitu ya. Kalau yang ada itu buy stop di atas ini sama sell stop di sini, Pak. Ini kan high, ini low. Nah ini Bapak bisa lihat layar saya nggak? Bisa. Nah jadi di area sini kita entry buy stop, sini sell stop. Nah ini kena, tapi rawannya gitu. Kalau SL kita tipis, itu gampang kena. Ya SL-nya range 100 sampai 200 pip lah. Gitu. Contoh sekarang ini kita ada sell stop di bawah sini, sama buy stop di atas sini. Oh tadi ya. 5052. 513595. 513595. Oh ya ini. Nah iya, aku kira itu tuh bakal entry di situ. Ini ada entryan, memang ada entryan di sini. Jadi kan ini high, low. Jadi semua low itu kita ada sell stop, Pak. Hampir semua low. Sell stop di sini juga ada sell stop. Iya. Tapi kalau Bapak sendiri saya prefer untuk ngelihat low sebelah kiri aja. Yang awalannya aja di sini. Soalnya gini, ada apa ya, menurut kita ketika market itu break support atau break resisten, break ya, kita akan break ya, itu membutuhkan volatilitas sama volume yang cukup tinggi untuk melanjutkan penurunannya gitu. Jadi di sini kita ada sell stop, sini ada sell stopnya di sini, itu berdasarkan ini. Sell stop di sini berdasarkan ini. Tapi kalau Mas ini terlalu jauh, ya mungkin sebelah kirinya aja langsung nggak apa-apa. Ini contoh sekarang nih, wah ini udah bagus, ada momentum candle nih. Tuh. Nah kalau Bapak mau kayak scalping intraday, mungkin bisa menggunakan M5 sampai 15 kayak melihat market structure yang lebih kecil. Di sini ada buy stop nih, di sini buy stop. Tapi ya gitu. Kalau apa namanya kena fake out, ya gitu. Kekurangannya di fake outnya, Pak.
Iya iya Mas. gitu. Tapi secara overall menurut saya masih oke Pak. Tapi udah cukup Pak ya menggunakan breakout ya penjelasannya ya. Aman ya? Iya iya cukup Mas. Mantap. Terima kasih banyak Pak Toha. Semoga sukses Pak. Semangat ya. Halo. Selamat malam Pak. Malam. Wah, kok ini dengan siapa di mana? Dengan Pak Idham Pak di Bekasi. Pak Irham. Idham Pak Idham di Bekasi. di Lalu untuk tradingnya udah berapa lama nih Pak? Kalau boleh tahu Pak Idham. persis sih di akhir tahun kemarin sih ya. Oke, 2025. Betul, sebelumnya sih cuma coba-coba di platform-platform ini selain MT5 atau 4. Mm-mm. Gimana Pak tradingannya Pak? Lancar atau masih stuck? Ada kendala apa kalau perjalanannya? Sejauh ini masih belum berani ngelangkah lagi ya karena pernah apa namanya rungkat lah. Oh, pernah MC? Sekarang masih pakai akun demo Mm-mm. untuk ya belajar lagi MC-nya berapa nih Pak? gitu. Kalau boleh tahu biaya sekolahnya berapa nih kenanya nih? Biaya sekolah masih di level di bawah 5 juta. Oh, oke. Nggak banyak-banyak lah ya. Masih Iya. alhamdulillah lah. Oke. Untuk metode yang digunakan apa nih? Saya lebih ke ini ya, apa namanya, breakout retest. Oh, break and retest. Mm-mm. Lalu untuk kendalanya apa yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Kaitannya dengan ini ya, validitas retest ya. Mm-mm. Nah, di waktu konfirmasi retest itu sebenarnya mana sih yang lebih meyakinkan? Oh, Harga yang menyentuh level support and resistance atau hanya dengan wick oke. atau candle yang closing candle lah, crossing body. Oke, jadi ini bisa dilihat chart saya. Di sini ada contoh break and retest, Pak ya Bapak. Berarti tipikal yang break and retest ya. Di sebelah kirinya ini ada market structure kuat nih atau SNR kuat Pak ya. Nah, saya biasanya menggunakan break and retestnya itu ketika break naik lagi ke atas itu saya nunggu rejection, Pak. Candle-candle kayak gini nih. Oh, siap. Muncul kayak gitu saya gas. Nah, close candle itu tipikal break retest ya. Break retest itu menurut saya juga enak Pak, tapi jangan langsung keburu entry Pak ya. Cari candle-candle yang ini break. Nah, ada ini retest nih. Ada candle apa ya? Candle hammer kalau orang sekarang namanya, rejection lah. Reject. Ya, atau hammer atau morning star atau apa. Nah, itu saya entry. Ini contoh lagi, banyak Pak. Tunggu aja candle yang kayak gitu. Nah, ini break, market break retest, ada rejection nih. Nah, ini rejection. Saya entry itu. Break retest kayak gitu-gitu aja. Seperti itu, Pak, cara entry kita. Siap. Semoga terbantu Pak Idham dari Bekasi. Semoga sukses terus Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih, selamat Kasih, Mas. malam. Halo, Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Rinov, Pak Rinov. Dari mana? Solo. Solo. Wah, pria Solo itu lagi. Eh, Lalu udah trading berapa lama Pak Rinov? 12 tahun. 12 tahun. Oh, anjir, ini pertanyaannya harusnya ke Mas Rizky nih. 12 tahun Pak trading Pak. Ya, kemarin udah sempat trader stock sih. Iya. Kemarin itu kan sama Mas Tama itu ceritanya belum ada sampai detail gitu. Oke. Ya, tadi pas dihubungin ya udah saya cerita detail aja. Oke, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya cerita sih kalau tanya kayaknya boleh nggak kalau cerita atau harus bertanya? Boleh, silakan. Ya, jadi kalau cerita loss saya sampai sekarang itu sebenarnya udah 5K Mas Jeff. 5.000 UK. 5K USD ya. Hmm. Sebenarnya angka itu nggak terlalu besar ya dibandingin yang udah trading lebih lama gitu. Mas Tama aja tuh 400 juta ya. Iya. 400 juta itu 40 kan. Nah, tapi yang pertama kali saya loss itu di tahun 2014 oke. karena deposit terus dapat beginner's luck. Oh, Itu kayak
kayak dari 2K langsung ke 4K USD itu langsung dalam 1 jam. Langsung besar Pak ya. Ya 1 jam 100% gitu. Dan ternyata itu ada insiden USD CHF gitu. Oke. Frank yang nge-start basis point-nya kalau nggak salah gitu. Terus setelah itu saya deposit lagi 2 kali lagi, itu hilang lagi 6 bulan. Terus terakhir kali saya deposit itu tahun 2000 berapa ya? 2017. Dari 2017 itu deposit 1 kali itu nggak habis-habis Mas. Oh, Karena saya pakai risk rate-nya 1-2%. oke. Well, ya Jadi lebih ke secara edge-nya saya nggak punya tuh. Jadi mungkin strategi saya win rate-nya cuma 30-40%. tapi strategi yang sekarang tapi udah paten Pak ya. Nah, strategi yang sekarang malah dari ini yang kayak kemarin saya telepon ya, dari sekolah trading ini. Strategi yang paling terkini saya pakai yang momentum candle ini. Terus sebelum pakai kan saya backtest dulu tuh. Ternyata memang works Mas. Works itu dan ya 2 bulan ini hasilnya udah jalan 16% ya. Oh, 16% dengan 1% per trade. Makanya pas telepon yang lalu itu saya bilang, ya saya say thanks banget gitu. Nah, terus itu, jadi mungkin 12 tahun ya, kalau saya bilang 12 tahunnya sih lama, karena memang saya pemalas Mas. oh. Pemalas untuk backtest. Untuk Jadi, masalah detailing lah. apa Mas? Untuk masalah detailing lah ya Pak ya. Iya, backtestnya kayak saya ada strategi, ya udah saya telan mentah-mentah gitu loh. Oh, tiba-tiba. Padahalnya harusnya di backtest. Menggunakan momentum candle itu udah berapa lama Pak? Kalau ini ya dari saya pertama tahu sekolah trading itu ya 3 bulan, tapi saya sebulan kan saya habisin untuk namatin video di channel tuh Mas. Channelnya sekolah trading tuh saya tamatin dulu. Terus setelah sebulan, di bulan kedua saya tes akun real. Jadi sebenarnya pakai momentum candle-nya 2 bulan. Oh, tapi udah jalan 16% Pak ya. Ya, 16% bagi saya lumayan sih ya Mas, karena win rate 60% ya, 60% plus. Iya, tapi nanti akan ada waktunya itu kayak TP terus. Nanti kalau SL terus, tapi nah saya pernah nyampe di fase SL terus pas momentum candle. Ya apa namanya? Streak ya, apa namanya profit itu loss bukan bahasanya Consecutive loss. consecutive loss sorry, jadi saya Ya. pernah consecutive loss sampai 7 kali setup, 7 kali momentum itu loss terus. Tapi saya tanya ke Mas Rizky, ini wajar gak sih Mas, ini memang strateginya kayak gini ya, ini memang kayak gitu lanjutin aja. Tapi ketika kita udah profit 2 kali atau 3 kali itu udah tembus tinggi lagi. Memang ada fasenya kayak gitu. Iya. Ada fasenya turun dulu kayak anjir. Itu bukan fase untuk ngedropin ya, tapi kayak kita fase ini Pak, menjadi orang yang perfeksionis Pak. Kita terbiasa dengan TP terus nih. TP-nya gampang. TP terus. SL sekali, apa ini kayak gitu. SL berkali-kali, anjir, langsung kepikiran, ini bener gak sih strateginya kayak gini? Gitu. Ternyata gas aja gitu. Paling kenceng saya di momentum candle itu yang challenge itu berapa persen? 200% atau 300% dalam waktu 2 bulan kalau nggak 3 bulan. Itu memang challenge sih. Kalau dapetin 100%-an gitu kan otomatis resiko apa tetap sama di 1% atau ditingkatin saya itu Mas? Kalau saya lebih Pak, lebih dari 1% Pak. Challenge kan memang nggak ngikutin Harus flip ya. resiko ya. Itu memang Mas Rizky aja pakai modal $100 itu jadi berapa juta gitu. Saya nyoba pakai $200 itu jadi berapa? $600, sekitar 700 itu di tahun kemarin ada kok portofolio. Jadi kayak gitu. Iya, saya kan terinspirasi dari situ Mas. Nah, Oh, berarti ini ada portofolionya nih, makanya saya yakin untuk mempelajari ya, karena kan rata-rata orang yang ngajar itu dia nggak pernah showing portofolionya. nah tapi Rata-rata showingnya profitnya gitu. Tapi memang ada kalanya dia bad banget, apalagi ketika konsolidasi. Masalah momentum candle kan timing Pak ya. Menurut saya yang paling
masalah ini nge-break sebelah kiri atau area resisten, support area resisten atau candle kayak apa. Masalah menurutku itu lebih ke timing, Pak. Momentum candle itu. Timingnya itu harus benar-benar pas. Kayak timing yang paling pas ketika momentum candle itu ketika dia, kalau Bapak di MetaTrader ada quote tuh kanan kiri buy sell tuh di atas. Itu kan warnanya merah sama biru tuh. Ada momentum candle, lalu merah birunya kenceng, gede-gedenya cepet. Nah itu enak banget tuh Pak. Probabilitasnya meningkat lah daripada sebelumnya. Iya. Timingnya harus pas sih. Tapi selama menggunakan momentum candle ada kendala nggak Pak? Ya kendala pasti ada ya Mas. Maksudnya yang tadi yang Mas Jeffy jelaskan itu saat kan kalau bagi saya win rate-nya 60% ya. Iya. Nah berarti kan ada kalanya 40% itu gagal. Yes, Nah, benar. kendala ya paling di situ. Kalau kita nggak manage risk-nya, ya pasti profitnya hilang gitu. Ya itu. Sama ini sih paling Mas Jeff ya. Saya juga kan ini banyak yang nonton mungkin trading. Beberapa kali saya dengerin trader stock tuh ada baru sebulan, ada baru 2 minggu gitu kan. Nah mungkin saya kasih pesen yang paling urgent itu, yang pertama itu satu itu jangan overload. Yes. Jangan overload itu kayak dia biasanya lotnya segini terus karena menang terus gitu, Nah, dia multiple lotnya gitu. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua itu jangan geser SL. Iya benar banget. Biasanya tuh SL udah mau kecium, digeser bawah gitu. Biarin aja SL harusnya seperti itu. Jadi apalagi trading sistemnya ini udah clear ya, rate-nya clear gitu. Ya, thank you Mas Jeff. Sama-sama. Semoga sukses Pak Rinov. Amin. Nanti 1 tahun lagi saya report lagi Mas. Siap. Ini gimana nih perkembangan akun ini gitu. Siap. Semoga sukses Pak. Siap. Selamat malam. Malam.